Oke, eh, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah selanjutnya adalah kemarin sebelumnya kita telah lakukan konfigurasi terhadap eh, router-router dan memberikan addressing pada setiap interface yang ada di router. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengkonfigurasi server. Untuk servernya sendiri kita mulai konfigurasi dari server yang ada di internal kita ya, ada di HQ itu, yaitu server AAA, NTP, dan syslog. Untuk konfigurasinya sendiri kita masuk ke servernya, lalu kita pilih service. Nah, service yang diaktifasinya ini mulai dari yang pertama itu adalah DHCP. DHCP ini harus kita aktifkan. Setelah DHCP itu kita aktifkan DNS juga. Nah, untuk DNS ini ada beberapa konfigurasi yang harus ditambahkan, antara lain yang pertama, name-nya itu kita tambahkan external1.com. Ini bentuknya, tipenya adalah CNAME dengan hostname-nya yang kita berikan adalah www.external1.com, yang nantinya ini diharapkan ketika user mengakses eksternal www.external1.com, maka akan diarahkan menuju ke external1.com. Di situ kita add. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk addressing external1 lagi dari www.external1.com. Untuk tipenya sendiri merupakan record, dan kita masukkan IP address dari external1 sendiri. Nah, external1 sendiri web servernya adalah di sini. Jadi IP address yang akan kita masukkan IP address dari eksternal web server ini. Berhubung eksternal web server ini belum kita konfigurasikan atau berikan IP address, maka kita akan berikan addressnya di sini gitu. Sekalian nanti akan digunakan di selanjutnya gitu. Jadi untuk external web server ini akan kita berikan IP address nantinya itu 192.168.7.35. Itu untuk eksternal web server. Habis itu kita add. Setelah itu kita tambahkan lagi record tipenya. Untuk namanya sendiri adalah www.thecore1.com. Nah, untuk addressnya sendiri adalah 192.168.20.2. Oke, addressnya sendiri tadi 192.168.20.2. Nah, habis itu kita add. Nah, kita udah setting DNS atau domain name system. Setelah itu kita aktifkan, kita cek lagi syslog sudah aktif, triple A tidak diaktifkan. Untuk triple A sendiri harus kita aktifkan ya. Ini konfigurasi untuk triple A nya sendiri kita harus berikan on. Nah, untuk client name nya ini akan kita berikan nama client name nya itu adalah HQ asa dengan client IP nya 192.168.10.1. Dan untuk server tipenya ini kita memberikan radius. Untuk secretnya sendiri kita kasih password 321 Cisco. Untuk
portnya sendiri tetap 165. Kita tambahkan. Setelah itu kita tambahkan client name-nya lagi, namanya HQ Asa, dengan client IP-nya sama 192.168.10.1. Untuk secretnya sendiri kita samakan seperti sebelumnya 321 Cisco. Nah, untuk tipe servernya ini kita berikan tag. Habis itu setelah kita add, jadi dia ada dua server tipe, yang pertama radius dan tag. Nah, setelah itu kita berikan user setup. Nah, user setupnya sendiri kita, karena ini servernya itu untuk karyawan admin, maka kita tambahkan username-nya sendiri karyawan admin. Nah, itu passwordnya admin system. Kita add. Sudah. Setelah itu kita cek NTP-nya sudah on atau belum. Service emailnya harus aktif. Setelah itu FTP pasti sudah aktif. Lalu IoT tidak perlu diaktifkan karena kita tidak menggunakan device IoT. Setelah itu sudah. Untuk konfigurasi dari server AAA dan NTP dan syslog ini seperti tadi. Jadi untuk AAA nya ini yang digunakan konfigurasinya ada seperti berikut. Setelah itu kita masuk ke konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasi yang selanjutnya ini adalah konfigurasi untuk DMZ web server. Nah, untuk DMZ web server sendiri, untuk service yang diaktifkan antara lain, yang pertama pasti kita aktifkan HTTP-nya. Setelah HTTP-nya kita aktifkan, ini kan sudah aktif dari bawah, ini kita masuk ke DHCP. Nah, DHCP-nya ini harus aktif. DHCP v6 tidak usah diaktifkan. Syslog-nya sendiri harus diaktifkan. Habis itu AAA-nya. Nah, untuk DNS-nya ini karena web server dia tidak perlu diaktifkan itu. AAA-nya tidak perlu diaktifkan. Email NTP sudah aktif, FTP sudah aktif, IoT tidak perlu, VM manajemen dan perlu diaktifkan. Ya, kita belum berikan IP address-nya ya kepada server yang sebelumnya. Nah, server AAA ini harus diberikan IP address. Untuk AAA sendiri kita lakukan konfigurasi secara desktop aja atau graphical user interface. Untuk AAA ini kita berikan IP address secara statik, yaitu 192.168.10.10. Untuk subnet masknya untuk subnet masknya sendiri, untuk subnet masknya sendiri akan terisi otomatis 255.255.255.0. Oke, untuk konfigurasi IP dari servernya seperti itu. Udah kita tutup. Kita masuk ke DMZ. Nah, DMZ sendiri tadi udah kita konfigurasinya. DHCP diaktifkan, lalu IP configuration-nya diberikan. Nah, untuk DNS web server ini, DMZ web server ini akan kita berikan IP address yaitu 192.168.20.20.2. Ini DMZ web servernya. Untuk subnet masknya 255.255.255.0.
Nah, untuk default gateway dari DMZ web server ini akan kita berikan yaitu 192.168.20.1. 192.168.20.1. Dan untuk DNS servernya sendiri merupakan 192.168.20.5 yang merupakan IP dan nanti dari DMZ DNS server ini. Oke, tadi ada yang sedikit kelewat. Kan untuk DNS ini belum bisa di enter ya karena DMZ DNS servernya belum kita assign IP addressnya. Jadi kita harus konfigurasikan DMZ DNS dulu. Kita masuk ke desktop IP configuration. Kita masukkan IP address secara statik 192.168.20.5. Untuk subnet busnya 255, untuk default gateway-nya 192.168.20.1. Nah, untuk DNS server sendiri yang akan kita berikan adalah 192 atau 35 250 5. Jadi kayaknya DNS nya belum bisa kita konfigurasi karena server DNS nya ini belum kita kasih gitu. Oke, sudah bisa. Kita masuk ke DMZ web server sebelumnya karena yang DNS nya ini belum kita berikan. Nah, untuk DNS servernya ini adalah merupakan IP dari DMZ DNS server yang ada di sebelahnya ini. Oke, sudah. Lalu untuk konfigurasi yang AAA ini tadi ada yang belum kita masukin yaitu default gateway-nya dan DNS server. Nah, AAA-nya ini tadi default gateway-nya adalah 92.168.10.1. Nah, untuk DNS servernya sendiri 192.168.20.5. Itu merupakan IP address dari DMZ DNS server. Sudah. Untuk servicesnya sendiri tadi yang DMZ DNS server ini belum kita cek ya, belum kita konfigurasi. Kita masuk ke services, kita cek ke DHCP. DHCP ini harus diaktifkan. Setelah itu DNS juga harus kita masukkan gitu. Nah, ini untuk DNS sendiri ada beberapa konfigurasi yang harus dilakukan ya. Untuk DNS sendiri pertama kita aktifkan servisnya, itu kita masukkan domain dari external1.com. Tipenya ini adalah record. Nah, recordnya ini IP dari external one. External one itu IP-nya 192.168.7.7.35. Kita add, situ kita masukkan juga ISP servernya. ISP servernya ini tadi yang dari ini ya, dari sumber internetnya ya. Nah, untuk IP addressnya ini tipenya record
Untuk IP addressnya yang kita berikan adalah 192.135.250.5. Habis itu kita benar ini ISP server. Setelah itu kita bikin baru lagi, tipenya adalah record, namanya adalah nameserver.thecar1.com. tipenya record. Untuk IP addressnya 192.168.20.5. Nah, setelah itu kita tambahkan service juga, tipenya adalah CNAME. Untuk CNAME ini namanya adalah thecar1.com dengan hostname-nya adalah www.theccnas.com. Itu kita add. Setelah itu kita add juga tipenya CNAME, itu www.external1.com dengan hostname-nya itu external1.com. Kita add, lalu kita berikan service lagi, tapi type-nya itu record dengan name-nya www.thecar.com dengan IP address-nya 192.168.20.2. Kita add. Setelah itu kita add lagi dengan tipe SOA. Untuk name-nya sendiri thecar1.com dengan primary server name-nya itu adalah ns.thecar1.com. Mailbox-nya adalah m1.email.theccnas.com. Minimum TTL 100, refresh time 100, read time-nya 100, expiry time-nya 100. Situ kita add. Nah, setelah ada 6 record ini, kita berikan tambahan. Di sini tipenya adalah NS atau name server. Name-nya kita kosongin dan alamatnya ini adalah ISW server. Add. Oke, sudah. Untuk DMZ server konfigurasinya seperti itu. Untuk AAA-nya sendiri kita off, NTP-nya on, emailnya on, harus on, FTP-nya on, IoT dan VM manager. IoT-nya off, VM manajemennya on, radius LP tidak perlu.
Selanjutnya kita ke konfigurasi untuk public server sendiri. Nah, untuk public servernya ini kita akan berikan IP address sebagai berikut. Nah, untuk IP address sendiri kita akan berikan secara statik dengan IP addressnya itu 192.168.250.5 dengan subnet mask 252.5.250. Nah, untuk default gateway-nya ini adalah 192.135.250.1. Untuk DNS-nya kita tidak perlu aktif, tidak perlu diisi itu. Untuk servisnya sendiri yang diaktifkan antara lain HTTP, pasti DHCP ini harus kita on kan. DHCP service ini on, TFTP kita on. Untuk DNS nya sendiri kita harus aktifkan dan konfigurasi antara lain kita tambahkan nama external1.com, tipenya adalah CNAME, dan hostname-nya ini adalah www.external1.com. Situ kita add, situ kita berikan lagi name-nya adalah thecar1.com. Tipenya ini adalah e-record. E-record ini dengan addressnya 209.165.200.241. Setelah itu kita tambahkan lagi namanya adalah www.external1.com, tipenya e-record dengan IP address 192.131.7.35. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan tipenya adalah CNAME. CNAME-nya ini untuk yang thecar1, www.thecar1.com, dengan hostname-nya itu adalah thecar1.com. Setelah itu kita add. Nah, setelah itu setelah konfigurasi DNS, syslog-nya harus aktif, AAA-nya itu kita on. Kita tidak perlu menambahkan klien atau apapun. NTP-nya on, NTP on, email on, FTP on, IoT tidak perlu, VM management nggak perlu. VM management udah pasti on, dan radius HP nggak perlu di checklist. Udah untuk konfigurasi dari public server seperti itu. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi external web server. Nah, untuk konfigurasi external web server ini, yang pertama kita berikan adalah IP address. IP address untuk external web server ini adalah diberikan secara statik, yaitu 192.161.7.35 dengan subnet mask 255.255.224. Nah, default gateway-nya ini 192.31.7.62. Nah, untuk DNS servernya sendiri kita berikan 192.135.250.5. Nah, untuk servicesnya sendiri yang kita aktifkan mulai dari HTTP harus kita aktifkan, DHCP ini kita off kan, lalu masuk ke DNS-nya kita aktifkan, syslog-nya ini on, NTP-nya on, emailnya on, FTP on, yang lain-lain.
tadi itu konfigurasi untuk eksternal web servernya. Nah, untuk dari setiap eksternal web server ini atau untuk setiap servernya sudah diberikan IP address. Untuk selanjutnya adalah kita berikan beberapa IP address untuk beberapa komponen seperti net adminnya dan branch adminnya. Nah, untuk net admin ini kita akan berikan IP address atau konfigurasi. Kita masuk ke desktop, kita berikan konfigurasi secara statis dengan IP addressnya itu 192.168.10.250 dengan subnet masknya 2550, default gateway-nya 192.168.10.1 dengan default DNS servernya 192.168.10.10. Oke, untuk net admin seperti itu. Sedangkan untuk branch adminnya ini kita konfigurasi statik juga, dengan IP address 198.133.219.35 dengan subnet mask 255.255.224. Default gateway-nya adalah 198.133.219.62 dengan DNS servernya 192.135.250.5. Oke, untuk branch adminnya konfigurasi seperti itu. Untuk eksternal usernya kita berikan IP juga secara statik dengan IP 192.7.31.7.33 dengan subnet 255.255.254 dan default gateway-nya 192.168.191.762 dengan DNS server 192.135.250.5. Itu konfigurasi untuk eksternal user. Oke, untuk konfigurasi beberapa komponen seperti itu. Branch admin seperti itu dan yang lain-lain juga seperti server, web server dan public server seperti itu sudah dilakukan konfigurasi. Untuk langkah selanjutnya adalah konfigurasi routing ya, atau menambahkan IP route pada setiap router. Di sini ada 3 router, SQ router, internet router, dan external router sama branch router. Nah, nanti kita akan melakukan routing antara keempat router ini.